tanggap bencana COVID-19. Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di Dialog Lintas Pagi bersama RRI Toli Radio Tanggap Bencana COVID-19. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 14 Agustus 2021, bersama saya Sardono hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di suasana akhir pekan untuk saat ini, topik dialog kita dukungan kepada anggota keluarga yang terkonfirmasi COVID-19 ya. Bagaimana seharusnya kita sebagai keluarga, kemudian sebagai masyarakat memberikan dukungan baik secara moral maupun tentunya kalau ada kelebihan material ya bagi anggota keluarga atau mungkin juga tetangga kita yang sementara terkonfirmasi positif COVID-19. Bagaimana menghilangkan stigma-stigma yang selama ini bisa membuat imun masyarakat yang terkonfirmasi positif malah down karena kita menjauhi atau mungkin juga memberikan stigma atau diskriminasi. Baik, untuk membahas topik kita di pagi hari ini, dukungan kepada anggota keluarga terkonfirmasi positif COVID-19, kami nanti akan berbincang dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada Pak Haji Zainal Abidin selaku Ketua MUI Kota Palu atau Sulawesi Tengah, kemudian Pak Irwan penyintas COVID warga Parimo, dan sudah tersambung bersama kami via Zoom untuk pagi hari ini Ibu Dinda Darawati MPSI ya, psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dinda. Waalaikumsalam, selamat pagi. Panggilannya apa ya kalau saya? Bung Dono mungkin ya. Iya. Okay. Okay. Soalnya kalau di Sunda kan di Bandung Akang. Jadi kalau di Parimo apa, Mas? Oke. Sip. Oke, karena pagi hari ini juga kita tetap mematuhi protokol kesehatan karena saya juga buka masker, Ibu Dinda juga buka masker, tapi karena kita juga tidak berkumpul ya. Ya, dan pendengar untuk pagi hari ini kami juga membuka nomor interaktif di 0852 4248 6001 ya. Kita sudah tersambung dengan Ibu atau Mbak Dinda ya, selaku psikolog atau dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dari sisi psikologi bagi masyarakat kita yang sementara terkonfirmasi positif COVID-19. Baik, dan nanti nomor interaktif kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Baik, ini saya bisa panggil Ibu atau Mbak ini supaya Mbak boleh, Mbak Ibu boleh. juga boleh. Oke. Menolak tua ya, Mas. Oke, mungkin ke Mbak saja supaya Oke. Ini terkait apa? Dari sisi psikologi ini kan banyak sekali masyarakat kita yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan akhir-akhir ini ada anggapan bahwa orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu merasa dijauhi atau bagaimana. Nah, sebenarnya dari sisi psikologi harusnya bagaimana bisa menyikapi jika masyarakat terkena COVID termasuk bagi anggota keluarganya. Silakan Mbak Dinda. Ya, baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar sekalian. Ya, apa yang akan kita bicarakan hari ini terkait dengan bagaimana kita memberikan dukungan kepada keluarga yang terkonfirmasi COVID, dan juga bagaimana kita juga barangkali mencoba untuk menghindari stigma gitu ya. Nah, mungkin kita perlu pahami dulu tentang apa itu reaksi-reaksi psikologis yang mungkin muncul gitu ya pada orang yang terkonfirmasi COVID, yang juga biasanya sama dengan orang atau keluarga terdekat yang mendengar keluarganya juga terkonfirmasi COVID. Biasanya ada beberapa jenis reaksinya gitu yang sangat emosional sekali gitu ya. Seperti misalnya menghindari interaksi dengan orang-orang terdekat, menyembunyikan informasi bahwa dia terkonfirmasi COVID, terus kemudian juga shock misalnya gitu, dia nggak percaya, dia juga denial gitu ya, menghindar kalau dia enggak, saya nggak mungkin kena COVID, kan saya menjaga prokes misalnya, sampai akhirnya dia tidak mau diperiksa gitu ya, tidak mau diperiksa, tidak mau diswab, tidak mau menginformasikan kepada pihak pemerintah setempat yang lokal gitu ya, yang paling terkecil RT RW-nya,
Sehingga justru orang-orang yang seperti ini nantinya akan, susah sekali mendapatkan akses. Tapi sebetulnya itu adalah reaksi yang sangat normal, karena kondisi yang mereka hadapi itu situasi yang atau kondisi yang sangat tidak normal. Yang tadinya mereka nggak kena Covid, sekarang mereka kena Covid. Jadi reaksi-reaksi itu menjadi sangat normal sekali gitu ya. Kaget, syok, bahkan menghindar, bahkan ada yang kabur gitu. Nah, karena reaksi ini adalah reaksi yang normal, seperti misalnya kita nggak pernah nangis histeris, tapi ketika kita ngedenger ada orang atau orang tua kita meninggal, tetangga kita meninggal, terus kita bisa nangis histeris dan seterusnya, itu reaksi yang sangat normal sebetulnya gitu. Iya. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah memberikan bantuan psikologis awal namanya gitu ya, atau kalau, PMI, internasional, APA, Asosiasi Psikologi, Internasional juga, itu menyebutnya dengan psychological first aid gitu ya. Kita bisa memberikan bantuan yang bisa memberikan mereka rasa aman, kita bisa memberikan dampingan psikologis yang bisa, memberikan mereka rasa nyaman dan tetap membuat mereka bisa berfungsi secara keseharian, sehingga nanti mereka bisa pulih. Yang Covid bisa melewati proses pemulihannya, proses pengobatannya, baik di rumah sakit maupun yang sekarang, sedang banyak dilakukan oleh isoman gitu ya. Atau keluarga yang menjadi pendamping atau caregiver pasien yang terkonfirmasi Covid, Oke, gitu ya. ya. Nah, itu yang barangkali bisa dilakukan gitu ya, oleh kita. Yang pertama adalah kita mendengar, ya, active listening. Kita mendengar keluhan-keluhan mereka. Kita terima, misalnya, "Aduh nih kayaknya aku nggak mungkin aku Covid." Ya kebayang sih ya, siapa yang mungkin kepengen kena penyakit Covid. Kayaknya aku nggak mungkin deh kena Covid. Semua orang juga pasti ada di posisi kamu. Jadi kita Ya. sampaikan empati kita kepada yang Oke, bersangkutan. baik. Kemudian kita pastikan juga bahwa mereka mendapatkan akses yang memang mereka butuhkan untuk pemulihan. Oke. Mungkin itu sih sebenarnya Mas Ya, Heri. baik. Menarik sekali dialog kita di pagi hari ini, dukungan kepada anggota keluarga terkonfirmasi COVID-19. Dan sebelum saya lanjut ke Mbak Dinda selaku psikolog, dosen Fakultas Psikologi Unisba, saya coba menyapa dulu Pak Haji Zainal Abidin selaku Ketua MUI Kota Palu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Haji. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Haji Zainuddin? Zainal? Alhamdulillah kabar baik, sehat Alhamdulillah walafiat. sehat walafiat. Oke. Harus selalu ceria. Selalu ceria. Memang kesehatan menjadi hal yang sangat penting yang harus kita syukuri selalu Pak Haji ya. Oke. Saya Baik kira. Pak Haji, tadi kami sudah berbincang dengan Dinda Darmawati selaku psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, yang mengatakan bahwa memang dari sisi psikologi ini orang yang terkena COVID, dampak psikologi bagi individunya dan juga tentunya bagi keluarganya. Ya, dan sebelum ke Pak Zainal, saya coba menyapa dulu Pak Irwan. Selamat pagi Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Kita sudah bersama Pak Haji Zainal Abidin, Ketua MUI Kota Palu, kemudian Ibu Dinda Darmawati selaku psikolog dari Unisba. Baik, sebelum saya ke Pak Irwan, saya ke Pak Haji Zainal Abidin. Pak Haji, terkait bagaimana membangun mental bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Memang akhir-akhir ini yang menjadi permasalahan dari pemerintah adalah bagaimana menumbuhkan kejujuran dari masyarakat agar COVID ini cepat teratasi dengan berani jujur jika memang terkonfirmasi positif. Nah, selaku Ketua MUI sendiri, bagaimana Pak Haji Zainal melihat fenomena ini di masyarakat? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, yang terhormat para narasumber kita dari Bandung, saya kira sangat jauh sekali, tapi ketika kita menggunakan teknologi canggih, kelihatannya cuma seperti berhadap-hadapan. Iya. Ya. Baik, saya kira saya pernah menulis sebuah quotes bahwa COVID-19 itu bukan agama baru, tetapi mengajarkan kepada kita sesuatu yang diajarkan oleh agama.
Misalnya saya menyebut pola hidup bersih, pola hidup sehat, dan berkarakter. Saya mengatakan begitu bahwa COVID ini hikmahnya itu supaya kita pola hidup bersih, pola hidup sehat, dan berkarakter. Nah, kata berkarakter itu saya memahaminya bahwa salah satu di antaranya itu adalah jujur. Dibutuhkan kejujuran seseorang untuk menyatakan dirinya lagi terpapar atau terkonfirmasi positif. Karena kejujuran itu juga salah satu bentuk yang nanti akan mendapatkan support dan dukungan dari orang lain. Ketika kita di media sosial mengatakan berdasarkan hasil PCR atau antigen saya terkonfirmasi positif, akan muncul itu doa-doa dari kawan-kawan. Saya kira secara psikologi juga mungkin itu juga memberikan semacam motivasi dan semangat kepada kita. Ternyata walaupun saya terkonfirmasi positif, luar biasa doa yang datang kepada saya. Ini saya kira itu yang saya maksudkan tadi, berkarakter. Jadi orang harus jujur mengatakan saya terkonfirmasi positif. Dengan kejujuran itu juga dia nanti akan bisa dipahami oleh orang. Ketika dia menjaga jarak, kan begitu. Ketika dia tidak mau bertemu dengan seseorang, sudah bisa dipahami bahwa orang ini memang sedang terkonfirmasi positif. Itu yang saya kira menjadi hal penting ketika kita menyebut berkarakter, jujur, dan kaitan-kaitan dengan COVID-19. Dalam pandangan agama, saya kira kurang lebih sama dengan pandangan psikolog tadi. Tentu, dalam pandangan agama, COVID-19 itu bukan aib. Bukan sesuatu yang tabu. Bahkan dalam agama, kalau ada penyakit, Tuhan juga nanti akan menurunkan obat. Artinya, kalau kita sedang dilanda wabah, kita sedang dilanda sebuah penyakit, dan apa yang terjadi hari ini, sudah pernah juga terjadi pada waktu-waktu yang lalu. Kan gitu. Bahkan dalam agama, di zaman Nabi juga, pernah terjadi wabah seperti ini. Ya kan? Tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memahaminya, dan bagaimana kita mencari solusi terhadap situasi yang kita hadapi tadi. Bahkan di dalam pandangan agama, kita disebut bahwa penyakit itu juga bagian dari ujian. Wabah itu sendiri juga bagian dari ujian Tuhan. Itulah sebabnya saya selalu berkata kepada kawan-kawan yang terkonfirmasi positif, terima ini sebagai sebuah ujian. Terima ini bagian dari bahwa Tuhan sedang menguji kita. Ini bukan siksaan. Saya berulang-ulang berkata, ini bukan, kalau siksaan saya kira Dinda psikolog ini akan marah kalau dibilang siksaan ini. Itu secara kejiwaan dia tambah parah gitu. Berarti saya sedang disiksa oleh Tuhan. Apa kesalahan saya? Apa dosa saya? Karena itu di mana-mana saya selalu berkata, ini adalah bagian dari ujian Tuhan. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ dan seterusnya itu, bahwa setiap manusia pasti akan diuji oleh Tuhan. Baik. Baik, Pak Zainal, sebelum kita lanjut, kita juga menyapa dulu Pak Irwan, ini selaku penyintas COVID-19. Kita ingin mengetahui bagaimana pengalaman atau mungkin reaksi pertama begitu terkonfirmasi positif, sehingga apa yang disikapi Pak Irwan ini bisa menjadi juga informasi penting bagi masyarakat lainnya yang mungkin saat ini juga sementara terkonfirmasi, baik yang sementara menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang sementara isoman di rumah. Silakan Pak Irwan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pendengar RRI Toli-Toli dan sekitarnya. Jadi pada saat saya sudah merasakan ada gejala, secepatnya saya melakukan tes mandiri. Jadi kebetulan di rumah saya siapkan tes. Jadi saya langsung melakukan tes terhadap semua keluarga. Dan ternyata kami 3 orang dinyatakan bahwa terkonfirmasi positif antigen. Di saat itu langsung saya sampaikan ke semua rekan, semua teman-teman yang ada bahwa saya saat ini lagi melakukan isolasi mandiri
karena saya terkonfirmasi positif. Mohon dukungannya, dan kalau ada terkait dengan pekerjaan mungkin kita tunda dulu sampai saya selesai. Jadi dengan itu saya langsung menyampaikan kepada teman-teman, karena jangan sampai ada teman-teman yang tidak tahu sehingga tetap mau berinteraksi dengan saya, itu akan menyebabkan terjadi penularan yang lebih besar lagi. Jadi intinya di sini bahwa kita harus jujur mengakui betul apa yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa ini bukan aib, tetapi ini merupakan bagian dari teguran yang kita harus sikapi dengan bijak, sehingga dan masyarakat juga sekarang sudah tidak lagi menganggap bahwa itu merupakan aib, tetapi itu adalah merupakan penyakit yang bisa menular ke siapa saja, sehingga perlu tetap melakukan jaga jarak. Jadi pada saat saya kena, saya langsung isolasi mandiri di rumah. Kemudian anak-anak yang belum terkonfirmasi kita pisahkan. Saya di lantai bawah, anak-anak saya tempatkan di lantai atas, sehingga penularan bisa kita minimalkan. Ya, ini adalah pengalaman dari Pak Irwan terkait bagaimana membangun kejujuran agar melindungi sesama dan melindungi keluarga. Tapi kan kenyataan juga saat ini masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan begitu terkena COVID seolah-olah bahwa dunia ini sudah berakhir. Nah, bagaimana harapan Pak Irwan bagi masyarakat sendiri? Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa ini juga merupakan ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus juga disikapi secara positif, Pak Irwan. Iya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa kita harus menyikapi ini. Memang masih sebagian besar masyarakat kami, terutama di sekitar saya juga masih ada yang begitu saya dapat mereka secara ciri-ciri kemudian ini mengarah ke COVID, tetapi malah mereka tidak mau melakukan tes karena mereka takut untuk dinyatakan bahwa dia positif COVID-19. Tak henti-hentinya juga kami menyampaikan bahwa sebenarnya ini bukan aib, ini adalah bagian dari teguran, sehingga kita perlu introspeksi diri. Mungkin selama ini kita kurang menjaga yang namanya kesehatan kita, prokes kita, sehingga kedepannya memang diperlukan itu. Namun yang paling penting bahwa kita harus jujur, karena kalau kita jujur maka kita bisa melindungi keluarga, bisa melindungi masyarakat kita. Jangan sampai justru kita positif, kita lagi yang ke sana kemari, sehingga menyebabkan penularan yang tidak terkontrol lagi. Kalau itu terjadi, maka semua akan rugi. Secara umum masyarakat akan dirugikan. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Dialog Lintas Pagi RRI Toli-Toli, Buol dan Parimo, dan kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda yang pagi hari ini juga ingin berbagi pengalaman atau mungkin juga bertanya langsung. Kebetulan ada psikolog yang bersama kita di pagi hari ini, termasuk dari Ketua MUI ya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0852 4248 6001. Saya ke Ibu Dinda selaku psikolog. Nah, terkait jika ada anggota keluarga kita atau tetangga kita yang terkonfirmasi positif, kira-kira kalau dari segi psikologi ini kan kemampuan untuk memberikan dukungan secara psikologi hampir mungkin tidak semua orang bisa mengetahuinya. Tapi kira-kira trik yang mudah bagaimana untuk kita bisa memberikan dukungan psikologi bagi keluarga dan juga mungkin tetangga yang terkonfirmasi positif agar mereka tetap semangat. Seperti disampaikan oleh dua narasumber tadi, bahwa diharapkan bahwa COVID ini jangan sampai menjadi hal yang malah menurunkan daya imun karena merasa terkucilkan atau bagaimana. Silakan Ibu Dinda. Ya, baik. Ya, baik. Ada beberapa cara sebetulnya untuk kita tetap bisa mendampingi, ya, memberikan pendampingan psikologis kepada para keluarga yang terkonfirmasi COVID keluarganya, gitu ya.
atau barangkali dianya pun itu terkonfirmasi COVID. Yang pertama adalah kita barangkali jangan sampai menjauhkan gitu ya, kita yang sehat tidak menjauhkan diri kita dari mereka. Artinya kita memberikan dukungan sebisa kita. Misalnya kalau di lingkungan rumah, apa yang mereka butuhkan? Oke, mereka tampaknya membutuhkan suplai makanan misalnya, kita berikan kepada yang bersangkutan. Mereka membutuhkan suplai vitamin, mereka membutuhkan suplai oksigen, mereka membutuhkan suplai segala vaskes lah ya, kesehatan yang barangkali mereka saat itu tidak memiliki. Jadi itu yang barangkali yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membuka akses untuk bisa mendapatkan informasi atau bantuan apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Bahkan barangkali bantuan psikologis, artinya kalau mereka membutuhkan ruang untuk bisa bercerita tentang apa yang mereka rasakan dan seterusnya, kita berikan informasi. Ada banyak sekali kelihatannya gitu ya Mas Heri, informasi beberapa platform yang saat ini menyediakan layanan-layanan psikologis. Jadi boleh curhat lah, boleh konsultasi, dan itu free gitu ya, seperti itu. Seperti misalnya layanan sejiwa dan seterusnya, atau juga ada beberapa layanan yang sekarang itu seperti kalau di Bandung itu ada namanya Sahabat Isoman, jadi mengumpulkan semua yang terkonfirmasi COVID di dalam satu kelompok grup WA, dan di situ saling support, ada dokternya, ada perawat, kemudian ada juga psikolog di situ. Jadi kita berikan akses informasi itu. Kemudian yang kedua, kita bisa mensupport mereka untuk mereka pun juga tetap terkoneksi dengan keluarga mereka gitu ya. Coba video call sama keluarganya, minta support seperti tadi yang Pak Haji sampaikan, minta doa. Ketika kita menyampaikan kalau kita terkonfirmasi COVID atau keluarga kita terkonfirmasi COVID, akan banyak doa di situ, dan juga apa yang mereka butuhkan bisa gampang untuk mereka dapatkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menghindari stigma, kita barangkali harus hati-hati menyebut orang-orang yang terkonfirmasi COVID. Jangan disebut orang sakit misalnya, jangan disebut oh dia mah kena COVID. Nah, kena COVID. Nah, itu. Jadi menyebut mereka yang terkonfirmasi COVID pun juga harus kita perhatikan sebagai bentuk empati kita gitu ya. Kemudian juga memberikan informasi yang memang dibutuhkan saja oleh mereka, yang nggak dibutuhkan, yang mereka tidak butuhkan jangan diberikan kepada mereka gitu ya. Kemudian berikan pandangan-pandangan, cerita-cerita yang positif sama mereka gitu ya. Oh, ini ada yang sembuh loh, kayak gini loh cara mereka sembuh, gimana cara mereka untuk memunculkan mindset yang positif misalnya, gimana caranya orang-orang yang sembuh ini tetap melakukan aktivitas yang paling mungkin mereka lakukan misalnya gitu ya. Misalnya ada yang masih bisa olahraga seperti apa yang biasa mereka lakukan. Kalau mereka nggak bisa olahraga, gimana caranya mereka bisa tetap menanamkan pikiran yang positif. Misalnya, aku yakin kalau aku akan sembuh, Allah akan menyembuhkan aku. Jadi kata-kata positif atau self talk yang bisa dilakukan kepada orang-orang yang terkonfirmasi COVID. Dan kita juga ajarkan juga kepada keluarga yang mendampingi, gimana sih caranya mendampingi orang-orang yang terkonfirmasi COVID. Kalau mereka ngeluh, reaksi kita harus kayak gimana sih? Kita mungkin kita mungkin harus menghindari, ya tenang aja lah, Allah mah lagi muji. Mungkin kita harus hati-hati menyampaikan itu. Sampaikan bahwa barangkali Allah tuh lagi sayang, minta kamu untuk istirahat, gitu ya. Lalu kita juga bisa support bahwa Allah sudah memberikan obat juga, gitu ya, untuk penyakitnya. Dan nanti kalau misalnya Mbak, Mas, Bapak, Ibu sudah sembuh, Allah berikan ruang juga gitu ya kepada orang yang sudah sembuh untuk tetap bisa beramal. Lewat apa? Lewat donor plasmanya. Nah, cerita-cerita positif seperti itu akan menaikkan semangat dan harapan untuk sembuh. Nah, harapan untuk sembuh inilah yang nantinya akan memunculkan kalau bahasa di psikologis itu ada hormon kebahagiaan gitu ya, yang akhirnya terproduksi, dan itu yang akan lebih mempercepat kesembuhan. Karena kalau dari beberapa perawat yang menangani pasien COVID, ketika mereka punya harapan, ketika mereka punya semangat untuk sembuh, itu yang lebih mempercepat proses pemulihannya. Gitu Mas Heri. Ya, selaku psikolog sendiri juga bagaimana Ibu Dinda melihat? Ini kan juga ada sebagian masyarakat kita ya yang sudah dinyatakan terkonfirmasi positif, tapi rasa percaya dirinya cukup besar sekali sehingga tetap kesana kemari tanpa menerapkan prokes yang ketat. Nah, ini kalau dari segi psikologi sendiri bagaimana psikolog melihat fenomena yang mungkin ada di tengah-tengah masyarakat kita ini? Iya betul, karena memang tidak semua orang yang sudah tahu, dia paham dan dia mau melakukan itu. Tingkat pemahamannya berbeda-beda, tingkat pengetahuannya juga berbeda-beda, dan tingkat reaksi atau sikapnya pun berbeda-beda, gitu ya. Ketika mereka sudah menggunakan empati, apalagi misalnya sudah ada punya pengalaman gitu ya, rata-rata tuh kalau yang udah punya pengalaman keluarganya yang kena itu rata-rata yang tadinya apatis jadi berubah Mas Ari gitu ya. Tapi ketika misalnya ada yang belum
karena COVID ini kan kalau kita bicara tentang konteks kebencanaan ini mungkin saya analoginya sedikit. Kalau bencana secara fisik natural tuh kerasa ya, gempa, duer gitu ya. Tapi kalau COVID itu nggak kerasa, kecil gitu ya. Virusnya tuh kecil jadi nggak kelihatan gitu. Jadi nggak kerasa tuh. Makanya ada beberapa sikap yang mungkin negatif yang masih muncul di masyarakat. Mereka tidak mematuhi prokes karena nggak kelihatan COVID-nya gitu ya. Atau misalnya mereka nggak peduli, kan aku sehat. Aku juga masih pakai masker. Ya nggak apa-apa dong kalau jalan-jalan. Jadi ada sikap apatis yang memang kita nggak bisa untuk mengesampingkan itu, tapi edukasi dan approach dari orang-orang yang signifikan di lingkungannya. Barangkali melibatkan tokoh masyarakat setempat, gitu ya, untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, misalnya bisa misalnya pemuka agama. Makanya saya senang sekali hari ini ada Pak Zainal dari MUI yang saya yakin sekali kalau biasanya kalau alim ulama yang menyampaikan akan sangat didengarkan gitu ya. Terus kemudian juga tokoh masyarakat yang lainnya, misalnya ada sesepuh di tempatnya untuk bisa mengedukasi masyarakat dan melibatkan masyarakat sendiri yang menyampaikan kepada keluarganya masing-masing. Nah, itu yang bisa menghindari. Tapi sebetulnya sih reaksi apatis itu di setiap negara, nggak cuma di Indonesia aja, itu ada aja Mas gitu. Dan itu sebetulnya reaksi yang bisa dibilang satu dari sekian banyak reaksi yang ada. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini, dukungan kepada anggota keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kembali kami sampaikan nomor interaktif yang bisa Anda hubungi, silakan di 0852 4248 6001. Sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan para narasumber, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Baik, selamat pagi untuk para pendengar yang masih satu hati bersama kami di pagi hari ini, dan juga untuk Anda yang baru mendengarkan dan juga menonton program dialog kami. Kita masih membahas terkait dukungan kepada anggota keluarga yang terkonfirmasi COVID-19. Di line interaktif ada Pak Heri yang sudah bergabung bersama kami. Saya coba sapa dulu. Selamat pagi Pak Heri, silakan apa yang bisa menjadi masukan saran Anda untuk topik kita di pagi hari ini. Halo Pak Heri. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, baik. Menarik sekali bahwa perbincangan kali ini biasanya kalau berbicara tentang rumah sakit, oksigen, dan sebagainya. Ada sebagian masyarakat yang lupa bahwa sebenarnya masalah gangguan kesehatan jiwa ini bagian yang penting dari penyembuhan COVID. Saya ingin tanya ke Bu Dinda, apakah orang-orang yang punya potensi gangguan kesehatan jiwa dengan adanya COVID ini, dia akan muncul itu gangguan kesehatan jiwanya? Apakah itu kan bisa menjadi permanen atau tidak? Itu satu kepada Bu Dinda. Yang kedua, kepada Ustadz ini Pak Haji, banyak orang sebagian dari antara kita itu mengatakan bahwa
banyak berdoa saja, nanti Tuhan tolong. Tapi kenyataannya banyak yang meninggal itu Pak Ustadz. Itu yang sering terjadi. Jadi bahkan tadi pagi itu saya dengar ada 2 mobil jenazah yang sirenenya berbunyi itu saya. Gitu. Kemudian ke Pak Irwan. Nah, ini apakah Pak Irwan tidak takut bahwa nanti Pak Irwan akan mendapatkan lagi COVID seperti itu? Nah, bagaimana Pak Irwan menjaga diri kepada keluarga dan teman-teman supaya jangan sampai itu kambuh lagi? Karena ada sebagian di antara masyarakat yang kena COVID itu kena lagi gitu. Jadi apalagi Pak Irwan ini kan kalau saya lihat di gelarnya itu MKes ya. Tapi terima kasih Pak Irwan berjiwa besar mengaku kepada publik bahwa saya COVID. Tetapi Pak Irwan tidakkah berpikir bahwa saya ini akan juga sebagai agen penyebaran dan bagaimana saya menjaga. Kemudian saya ingin tahu istri Bapak itu bagaimana mendukung Bapak dan juga anak-anak agar semua anggota keluarga itu bisa terbebas dari COVID. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri yang ada di Toli-Toli. Di belakangnya Pak Heri masih kami nantikan ada di 0852 4248 6001. Saya ke Pak Ustadz Haji Zainal Abidin. Baik, seperti ditanyakan oleh Pak Heri, ini mungkin juga masih menjadi sikap beberapa warga atau masyarakat kita Pak, yang artinya mungkin dengan keimanan yang besar ini juga tidak bisa disalahkan, yang mengatakan bahwa akan ada Tuhan yang menjaga kita, sehingga kita tidak perlu takut dengan COVID, bahkan mungkin abai dengan protokol kesehatan. Nah, selaku ulama sendiri, harusnya bagaimana selaku umat menyikapi hal ini? Silakan Pak Haji Zainal. Baik, saya kira yang penting adalah bahwa kita juga harus mengakui yang namanya sunnatullah. Ada sebab akibat. Tuhan berkata lewat Nabi, setiap penyakit yang diturunkan Tuhan akan juga diturunkan obatnya. Tetapi itu kan tidak serta-merta dia turun dari langit. Maka harus ada proses, ada sebab akibat. Lalu kalau ada orang berkata berdoa saja, itu salah satu langkah. Tetapi perlu dibarengi dengan upaya usaha untuk sembuh dengan jalan, mendapatkan pengobatan, mendapatkan perawatan. Itu namanya proses-proses yang harus dilalui oleh manusia. Nah, jadi kita tidak boleh hanya mengatakan kalau Tuhan mau sembuhkan dia sembuh, kalau tidak sembuh ya sudah tidak usah sembuh, kan begitu? Tidak bisa. Ada proses sebab akibat. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena Nabi Muhammad orang yang doanya paling diterima Tuhan, yang kalau dia berdoa pasti dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ingat, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berperang, itu beliau menggunakan baju besi. Beliau menggunakan peralatan-peralatan perang yang seadanya pada waktu itu. Padahal kan beliau sudah pasti dilindungi Tuhan. Sudah pasti tidak kena pedang. Kan gitu. Tapi kan beliau menunjukkan kepada kita harus ada proses sebab akibat. Saya harus berikhtiar dulu. Saya harus berusaha dulu melindungi diri saya. Baru saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi pergi berperang itu kan pakai baju besi. Kenapa pakai baju besi? Supaya bisa menghindari serangan musuh misalnya. Nah, padahal Nabi berdoa saja, ya Allah, saya mau pergi berperang, lindungi saya. Selesai. Tapi Nabi tidak memberikan contoh seperti itu kepada kita. Karena itu saya kira bapak-bapak, para pendengar, ibu-ibu, para pemirsa, saya kira proses sebab akibat itu harus kita lakukan. Apabila kita terkonfirmasi positif, kita tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, kata Al-Quran, apabila kamu tidak mengerti. Kalau Anda terkonfirmasi positif, tanyakan kepada dokter yang ahli. Apa yang harus saya lakukan? Oh, dokter bilang untuk meningkatkan imun itu harus berjemur, sehingga vitamin D-nya muncul. Harus Anda makan vitamin C,
Ini yang saya sebut dengan ikhtiar dan usaha, baru terakhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu umat cara berpikirnya, sehingga menghadapi COVID-19 bukan sesuatu yang menakutkan dan bukan sesuatu yang terlalu membahayakan apabila kita melaksanakan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh ahlinya, termasuk protokol kesehatan. Menurut para ahli, vaksinasi yang paling baik itu adalah protokol kesehatan. Yang itu. Sehingga ada pertanyaan tadi, sudah divaksinasi kok kena lagi? Iya, vaksinasi itu salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menghadapi COVID-19. Tetapi protokol kesehatan itu adalah ikhtiar usaha manusia sampai dengan hari ini sebelum ditemukan obatnya di masa yang akan datang. Saya berpendapat begini, taat dan patuh terhadap protokol kesehatan itu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Jadi orang yang menggunakan mematuhi protokol kesehatan itu sebenarnya orang yang sedang melaksanakan ajaran agama. Kenapa disebut jihad di jalan Allah? Karena dia menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan jiwa orang lain. Menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan jiwa orang lain itu bagian dari ajaran agama. Bahkan menurut saya bukan hanya Islam, tetapi semua ajaran agama mengajarkan seperti itu. Baik. Saya kutip terakhir kata-kata Sayyidina Ali begini, bila Anda tidak senang apa yang terjadi, senangilah apa yang sedang terjadi. Jadi bila Anda tidak senang apa yang terjadi, maka senangilah apa yang sedang terjadi. Ini salah satu bentuk dukungan kita kepada kawan-kawan yang terkonfirmasi positif. Baik. Ya, saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, tadi ada pertanyaan dari Pak Heri. Nah, bagaimana Pak Irwan bisa menyikapi ini? Mungkin juga bisa disampaikan. Orang yang terkonfirmasi positif atau keluarga yang terkonfirmasi positif kan ini kan dari segi jenjang pengetahuan juga mungkin berbeda-beda. Kemudian dari taraf ekonomi juga berbeda-beda. Nah, bagaimana bagi masyarakat yang mohon maaf galangan ekonomi menengah ke bawah jika sampai terkonfirmasi positif? Langkah-langkah apa yang kira-kira menurut Pak Irwan juga bisa diterapkan seperti mohon maaf Pak Irwan yang telah laksanakan dan bisa melewati sakit ini? Silakan Pak Irwan. Iya, ya pertama-tama saya sampaikan apresiasi terhadap penanya. Yang jelas bahwa untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah, apabila terkonfirmasi positif otomatis memang akan sangat berdampak. Tetapi perlu kita ingat bahwa kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, maka jauh akan dampaknya lebih besar lagi. Yang paling penting adalah kita jujur. Dengan kejujuran itu, saya yakin bahwa banyak masyarakat sekitar kita yang berempati. Banyak, saya ambil contoh pada diri saya sendiri, bahwa begitu ditahu bahwa terkonfirmasi positif, bantuan dari teman-teman, bantuan dari sahabat, itu tak henti-hentinya mengalir ke kita, karena mereka tahu bahwa kita sedang isolasi mandiri, kita menjaga diri kita dan menjaga masyarakat, maka otomatis teman-teman bergerak hatinya untuk membantu. Karena kalau misalnya kita paksakan untuk tetap beraktivitas sehingga penularan semakin besar, maka baik ekonomi menengah, ekonomi atas, ekonomi bawah pasti akan lebih berdampak lagi. Sehingga memang sangat diperlukan kesadaran kita semua, kejujuran kita semua, kepatuhan kita semua untuk mengendalikan pandemi ini. Baik. Saya kembali ke Ibu Dinda selaku psikolog. Tadi juga ada pertanyaan dari Pak Heri yang mempertanyakan apakah COVID-19 ini juga bisa berdampak pada kesehatan jiwa. Apalagi bagi mereka yang memang memiliki penyakit kejiwaan ini. Apakah dengan COVID ini bagaimana supaya penyakit jiwa yang dialami tidak semakin parah? Silakan. Ya, ya baik. Barangkali ada yang perlu
kita perhatikan terkait dengan gangguan kesehatan mental ya gitu. Jadi ada yang memang sejak sebelum COVID memang sudah punya gangguan kesehatan mental. Seperti misalnya ada yang sudah pernah kena diagnosa depresi, ada yang pernah kena diagnosa trauma misalnya gitu, sehingga ketika dia pernah mengalami gangguan-gangguan berat tersebut, kalau belum terselesaikan gitu ya, gangguannya tersebut belum teratasi, belum diberikan intervensi sampai dengan tuntas, maka biasanya ketika dia masuk ke dalam situasi yang menekan, situasi yang stressful, situasi yang ini kan situasinya itu nggak menentu ya COVID ini gitu ya, udah melandai naik lagi dan seterusnya gitu ya, sampai kita bertanya ini kapan selesainya. Nah, memang biasanya orang-orang seperti ini punya reaksi yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang misalnya kita yang sehat mental gitu ya, atau orang yang normal punya masalah tapi cepat selesainya gitu ya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang seperti ini, maka dia perlu diberikan dampingan memang secara khusus gitu ya. Kalau misalnya ketika dia muncullah reaksi-reaksi psikologis gitu ya, karena dia mendengar satu berita tertentu terkait dengan COVID gitu, kita lihat gitu ya, apakah reaksi ini tetap muncul di periode seminggu sampai 2 minggu. Misalnya dia nggak mau makan, dia jadi nggak bisa tidur, dia jadi ngerasa engap padahal dia ketika dicek tuh sama sekali nggak ada gangguan pernafasan misalnya gitu ya. Kalau sampai seminggu saja dia masih seperti itu, maka tampaknya dia harus segera di-refer kepada profesional gitu ya, untuk segera ditangani gitu ya. Nah, tapi ada juga orang-orang yang tadinya mungkin dia nggak punya pengalaman seperti itu gitu ya, dia nggak ada dia nggak punya gangguan kesehatan mental misalnya gitu ya, tapi terus kemudian karena dia mempersepsi bahwa situasi ini situasi yang sangat stres, terus kemudian juga dia nggak ada support, terus kemudian juga dia juga bergumul dengan kondisinya sendiri gitu ya, tanpa dukungan psikologis misalnya gitu. Nah, itu juga bisa berakibat juga dia mengalami gangguan-gangguan psikologis yang tidak pernah dialami sebelumnya. Nah, ini juga bisa kita lihat kondisinya gitu ya. Kalau misalnya orang bereaksi pada satu situasi yang menekan, reaksi-reaksi yang tidak bisa dia atasi gitu ya, selama sekitar seminggu gitu, sebetulnya itu masih dianggap sebagai reaksi-reaksi yang sangat normal. Tapi kita tetap harus diberikan dampingan psikologis. Misalnya kita ngasih tahu gimana caranya kalau kamu lagi panik, coba kamu diatur nafasnya. Kalau kamu lagi panik, coba kamu pakai teknik, ada yang disebut dengan teknik grounding misalnya. Kamu bisa zikir gitu ya, sambil kamu dengarkan suaranya, zikirnya harus terdengar, atau pakai tasbih supaya netral. Kalau zikir itu kan tidak dipersepsi apa-apa gitu ya. Nah, itu bisa netral, kamu bisa teratur lagi nafasnya, misalnya seperti itu. Nah, kalau ini dia lakukan, terus kemudian dia nggak terganggu lagi makannya, dia nggak terganggu lagi tidurnya, itu akan selesai dengan sendirinya. Karena pada dasarnya, setiap manusia itu sudah dikasih sama Allah gitu ya, sudah dikasih dari sananya, itu punya healing power sendiri. Dia bisa bangkit, dia bisa sembuh, dia bisa keluar dari problem psikologis yang dia rasakan. Ya, artinya ini untuk yang sudah terkena COVID. Nah, bagaimana juga bagi masyarakat yang belum terkena COVID, tapi dari segi psikologi juga saat ini agak terganggu mendengar informasi-informasi berita, banyaknya yang terkonfirmasi positif, banyaknya yang meninggal. Ini kan juga masyarakat secara umum saat ini juga psikologinya agak terguncang. Nah, bagaimana Ibu Dinda memberikan tips bagi masyarakat menyikapi pandemi ini supaya psikologinya juga tetap bisa terjaga, jangan sampai tergoncang ini? Ya, betul sekali gitu, karena berita itu kadang-kadang berita itu tidak terlalu jelas sumbernya gitu ya. Maka yang paling pertama ketika kita mendapatkan informasi itu kita perlu melakukan check and recheck gitu ya. Atau memang kita batasi informasinya. Jadi kan sekarang tuh kalau grup tuh kan banyak banget ya Mas ya. Kadang-kadang kita misalnya ngedengar satu grup innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau ada lagi terkonfirmasi COVID dan seterusnya. Kita coba filter. Misalnya batasi informasi yang memang ingin kita ketahui gitu ya. Nah, terus kemudian cari kegiatan-kegiatan yang mengaktifasi badan kita. Karena kalau misalnya kita diem cuma ngebacain sosial media, badan kita nggak bergerak, akhirnya kita terlalu fokus sama apa yang kita baca itu. Cari aktivitas, bikin daily activity gitu ya, kegiatan keseharian gitu kan, yang membuat kita produktif. Jadi energi kita teralihkan dari berita-berita hal tersebut. Fokuskan pada misalnya pengembangan diri gitu ya. Kan sekarang ada banyak banget ya, misalnya kita bisa ikutan webinar misalnya, atau kita bisa meningkatkan kemahiran atau skill yang baru. Ibu-ibu tuh misalnya akhirnya ada yang punya hobi bertanam misalnya gitu ya. Terus misalnya ada yang biasanya ya ada yang mungkin nggak bisa ngaji sekarang karena banyak sekali platform yang menyediakan belajar Al-Quran online, itu bisa
dilakukan, bisa diakses. Jadi cari aktivitas yang bisa produktif. Sehingga otak kita itu teralihkan pada hal-hal yang sifatnya baru, punya pola yang baru. Itu justru akan lebih produktif untuk seseorang gitu. Oke. Itu sih gitu ya. Jadi akses informasinya dibatasi, kemudian carilah hal-hal yang positif untuk bisa tetap menjaga kesehatan mental kita gitu ya, bisa skill yang baru, bisa pengetahuan yang baru gitu ya. Nah, itu yang barangkali bisa dilakukan. Gitu. Oke. Baik, kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Saya kembali ke Pak Haji Zainal Abidin. Nah, di tengah pandemi COVID-19 seperti yang ditanyakan tadi kepada Pak Irwan, ini kan bagi masyarakat yang sementara menjalani isolasi mandiri, Pak Haji, ada yang mohon maaf, mungkin dari segi ekonomi juga menengah ke bawah ya, sehingga saat satu keluarga menjalani isolasi mandiri, apalagi yang penghasilannya tiap hari, jika dia tidak keluar rumah, pasti dia tidak makan. Nah, bagaimana membangun solidaritas di tengah masyarakat atau di tengah umat dalam rangka mengatasi pandemi ini untuk bisa saling terus berbagi? Silakan Pak Haji. Ya, baik. Saya kira memang kalau satu keluarga terkonfirmasi positif, memang ada kendala dalam menyelesaikan problem-problem khususnya menyangkut kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya di dalam pandangan agama bahwa ada hak muslim satu terhadap muslim yang lain. Jadi hakul muslim alal muslim. Misalnya kalau ada, ini secara normatif aja, kalau ada orang sakit pada waktu yang kita normal saling mengunjungi kan gitu. Ketika dia dikunjungi, kita harus memuji-muji dia, beri kebesaran jiwa kepada dia bahwa alhamdulillah Anda hari ini kelihatan lebih sehat dari kemarin, Anda lebih segar. Saya kira ini juga bentuk untuk kepedulian tadi itu. Tapi ketika di masa pandemi seperti ini kan tidak bisa seperti itu. Tidak ada jaga jarak dan lain sebagainya. Maka mungkin kita lakukan dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya mengirimi sesuatu yang menyenangkan dia, apakah itu makanan dan lain-lain sebagainya, apakah itu buah-buahan. Bahkan lewat WA kita, media sosial selalu mengirimkan doa kepadanya, selalu memberikan. Itu juga bagian dari hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Di dalam rangka ikut bersama-sama menanggulangi hal-hal problem yang dihadapi oleh saudara-saudara kita itu. Kemudian harus selalu memberi motivasi kesabaran kepadanya kan gitu, bahwa ini hidup memang penuh ujian. Kalau mau hidup harus diuji, kalau tidak mau hidup ya tidak bisa diuji hidup begitu. Jadi semua begitu harus kita berikan kepada, bahkan kalau dia terkonfirmasi positif, kita katakan bahwa di dalam agama juga mengatakan orang yang terkena wabah itu orang yang kalau nanti dia meninggal dunia, dia itu orang yang mati syahid. Artinya mati yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira dengan cara-cara seperti inilah kita juga ikut memberikan dukungan kepada mereka. Bahkan sekarang banyak anak-anak muda, kalau di Palu ini ada sebuah lembaga namanya Roa Jaga Roa. Kerjaan mereka itu mencatat di mana ada orang isolasi mandiri, mereka antar makanan, mereka antar kebutuhan, bahkan sekarang juga mereka mengantarkan oksigen kepada mereka yang membutuhkan oksigen itu. Saya kira ini pandangan agama memang al-muslim. Hakul muslim alal muslim, ada 6 itu hakul muslim alal muslim. Salah satunya ya kalau dia sakit harus kita ziarahi. Nah, kalau sekarang orang terkonfirmasi positif, kita harus memberikan dukungan sepenuhnya kepadanya. Apakah secara materi atau in materi, kita harus berikan. Bahkan bila perlu kita nelpon. Ya kan, ziarahnya sekarang kan diganti dengan nelpon. Halo, apa kabar? Bagaimana kabar? Ini semua bantuan yang diberikan oleh seorang muslim kepada muslim lain atau seorang manusia kepada manusia lain. Karena di dalam hadis disebutkan khairun nas anfa'un linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Iya, begitu. Jadi menolong orang yang kita kenal itu biasa, Pak. Tetapi menolong orang yang kita tidak kenal itu baru luar biasa. Itu luar biasa. Oke. Ya. Baik, kembali ke Pak Irwan. Pak Irwan, selaku penyintas COVID, apalagi Bapak sampaikan satu keluarga.
Nah, selain pengobatan melalui medis, melalui obat-obatan yang diberikan oleh petugas kesehatan, apalagi yang Pak Irwan lakukan di rumah sehingga bisa cepat terbebas dari COVID-19 ini? Yang pertama bahwa kita harus optimis. Kemudian optimis itu akan muncul dengan adanya dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman. Di samping optimis, bahwa yang kedua adalah bahwa memang kita butuh asupan makanan yang cukup, dalam hal ini buah-buahan dan sumber protein lainnya. Setelah saya membaca beberapa literatur, ternyata bahwa karbohidrat justru akan memperberat. Oleh karena itu saya terapkan pada saat saya kena, bahwa karbohidrat saya kurangi, itu memang akan mempercepat penyembuhan. Ya. Jadi makanan-makanan apa yang biasa dikonsumsi nih Pak Irwan? Jadi yang utama yang saya konsumsi adalah buah-buahan, kemudian makanan sumber protein seperti telur, kemudian ikan, dan lain-lain. Yang saya justru kurangi adalah mengkonsumsi misalnya nasi, itu tidak terlalu banyak saya konsumsi karena berdasarkan literatur yang saya baca bahwa virus itu sangat menyukai namanya karbohidrat, sehingga apabila asupan karbohidrat ke tubuh kita terlalu besar, maka proses perbanyakan virus itu semakin cepat. Untuk mengurangi itu, maka nasi itu dikurangi tetapi digantikan dengan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga telur dan sumber protein lainnya. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini, dukungan kepada anggota keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun karena waktu kita, saya ke Ibu Dinda Darawati selaku psikolog dosen psikologi Universitas Islam Bandung. Mungkin di akhir perbincangan kita, bagaimana menjaga psikologi kita tetap tenang, tetap sehat, seperti disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kan di tengah pandemi ini, Ibu Dinda, selain masyarakat yang terkonfirmasi positif, masyarakat yang ketakutan, ini juga masyarakat yang harus kehilangan mata pencahariannya. Nah, closing statement saat ini bagaimana juga secara umum masyarakat bisa menyikapi pandemi ini dengan tetap menjaga jiwa, artinya jangan sampai tergoncang karena harus kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya di tengah pandemi ini. Silakan Ibu Dinda. Ya, baik, terima kasih. Betul bahwa ada banyak masyarakat yang barangkali kehilangan, ya, baik kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, dan itu memang pasti akan membuat kedukaan untuk mereka semua gitu ya. Nah, tentunya hal itu memang hal yang perlu kita berikan support gitu ya kepada yang bersangkutan gitu ya. Dampingi para keluarga yang merasa kehilangan ini dan berikan mereka penguatan, dan ajak mereka juga untuk terus bisa berfungsi nantinya gitu ya. Jadi berikan ruang kepada mereka untuk mereka pun juga barangkali berkeluh kesah gitu ya, dan lalu kemudian tanamkan sambil didampingi mereka gitu ya, bahwa semua yang mereka alami tentunya pasti akan ada hikmahnya. Itu juga barangkali bisa kita sampaikan. Kita bisa menggunakan value-value yang mereka yakini, bahwa itu adalah hidup adalah cobaan, bahwa hidup adalah bentuk dari kasih sayang Allah juga gitu ya, atau Tuhan juga dari apa yang sudah mereka peroleh, sehingga meaning dari keberadaan mereka dalam hidup mereka itu yang akan memunculkan harapan mereka untuk mereka terus beraktivitas kembali setelah mereka merasakan kehilangan. Akan ada harapan. Kalau misalnya yang tadi mata pencahariannya kurang, maka mereka akan memiliki harapan bahwa akan banyak lagi peluang untuk mereka bisa mendapatkan rezeki lagi gitu ya. Menggunakan akses gitu ya, memberdayakan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan mereka untuk mereka mendapatkan akses sehingga mereka bisa berfungsi kembali. Demikian juga ketika misalnya kehilangannya adalah kehilangan keluarga gitu ya, seperti itu. Itu barangkali Mas Heri. Ya. Ada penelpon mungkin di ujung dialog kita ada Pak Ustadz Muhammad Dong. Silakan Pak Ustadz, mungkin singkat waktu kita. Baik, ya rupanya terputus ya. Baik, saya ke Pak Haji Zainal Abidin selaku Ketua MUI Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di ujung dialog kita, apa yang bisa menjadi penekanan dari Pak Haji Zainal kepada semua masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat Sulawesi Tengah, untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Seperti yang
disampaikan kita harus tetap jujur agar pandemi ini cepat teratasi. Karena kalau kita tidak berani jujur, maka kita akan menjadi carrier atau sumber penularan virus baru kepada orang-orang di sekitar kita. Silakan, apa yang bisa menjadi penekanan dari Pak Haji Zainal? Silakan. Saya kira kalau kita bicara agama Islam, maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap manusia punya potensi untuk menghadapi setiap ujian dan cobaan. Itulah di dalam Al-Quran disebut wabasyiris sabirin, beri kabar gembira mereka yang bisa sabar menghadapi ujian dan cobaan. Artinya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuan yang dimiliki orang itu untuk menghadapi ujian dan cobaan. Yakin dalam diri kita bahwa setiap ujian dan cobaan itu pasti ada solusi dan jalan keluar. Karena Tuhan sudah berkata begitu. Baik, kemudian saya kira orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan. Mensyukuri apa yang datang dari Tuhan. Nikmati saja apa yang sudah ada, syukuri apa yang ada, dan jangan berpikir dan merenungkan sesuatu yang belum terjadi. Nikmati hidup ini. Kalaupun Allah memberikan kita ujian dan cobaan, syukuri itu. Karena semua ini datangnya dari Allah. Kepada seluruh masyarakat, saya menghimbau selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, mari kita semua mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah kita, khususnya taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Dan kepatuhan kita terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah bagian kepatuhan kita terhadap ajaran agama. Karena pemerintah kita mengajarkan dan menganjurkan kepada kita sesuatu yang baik dan positif, agama juga mengajarkan dan menganjurkan kita sesuatu yang positif. Kedua-duanya menghimbau dan mengajar kepada kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Dengan demikian, masyarakat tidak usah panik, masyarakat tidak usah takut, dan jangan sekali-kali percaya kepada berita-berita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yeah. Pemerintah kita pasti bertanggung jawab. Pemerintah kita tidak akan membunuh rakyatnya. Pemerintah berusaha bagaimana rakyat ini bisa sehat, rakyat ini bisa sejahtera. Yakin, percayakan kepada masyarakat. Menurut saya, masyarakat harus percaya kepada pemerintah kita. Kalau rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintah, disitulah kesulitan kita di dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan kita. Okay. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Haji Zainal Abidin, Ketua MUI Kota Palu, untuk waktunya sudah berbincang, berdialog bersama RRI Tritoli. Untuk Pak Irwan, penyintas COVID yang ada di Parigi Motong, selamat pagi, terima kasih untuk Pak Irwan, dan juga untuk Ibu Dinda Darawati, selaku psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Dengan harapan apa yang kita perbincangkan, apa yang kita diskusikan di pagi hari ini bisa memberikan support yang positif bagi semua masyarakat, baik mereka yang saat ini sementara menjalani isolasi mandiri di rumah sakit, baik secara masyarakat umum, termasuk bagi masyarakat yang terdampak pandemi yang mungkin mohon maaf kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Tapi seperti disampaikan oleh para narasumber tadi, semoga bisa menjadi masukan yang positif untuk kita semua dalam menyikapi apa yang sementara kita hadapi saat ini. Akhirnya saya Sardono mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Banyak korban jiwa akibat virus COVID.